Mari kita berdoa. Bapa dan di sorga, terima kasih kami bisa berkumpul di sini untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Kumaha damang. Atos tuang. Wilujong anjing, bukan anjing ya. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru, lifters di dalam terkasih Tuhan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau bahasa Indonesia saya masih ada kesalahan, okay? So please be patient ya. Saya berharap semua lifters merayakan Natal bersama keluarga dan teman-teman Anda. Bisa simpan yang PowerPoint, silakan. Ya, saya sangat senang karena Natal tahun ini adalah Natal yang ke-6 di Bandung. Saya dan keluarga tinggal di Bandung sudah 6 tahun ya. Waktu sangat cepat. Saya ingat 2018 keluarga saya anak-anak masih kecil, semua SD 1 yang 2. Waktu cepat sekali sampai sekarang sudah tahun ini, wow, ya semua anak saya sudah tumbuh begitu cepat dan sekarang mereka lebih tinggi dari Ibu Yumin ya. Ya, so jadi pada suatu hari saya sedang membantu mengajar matematika kepada anak-anak kami ya. Tapi Sophie sangat frustrasi. Dan dia bawa buku matematika dan melemparkan buku ke lantai. Dia berteriak, "Papa, ini terlalu sulit. Saya mau menyerah. I want to give up." Kemudian saya sangat kaget ya. Kemudian saya selama 1 jam berikutnya, saya berusaha untuk memberikannya semangat agar tidak putus asa. Sophie tidak putus asa. Saya bisa membantu. Saya bersama-sama belajar matematika. Nah, lifters, mungkin bukan karena masalah matematika, tapi mungkin Anda mengalami sesuatu yang sama. Merasa lelah, merasa sedih dan kehabiskan energi ya. Seperti saudara Ruth tadi bersaksi ya. Saat kita mengakhiri tahun 2024, beberapa dari kita sedang ingin menyerah karena masalah hubungan, atau masalah keuangan, atau mungkin masalah spiritual ya. Tapi hari ini mari kita ingat bahwa sebagai murid-murid Yesus yang sejati, Tuhan selalu akan memperbarui kekuatan kepada kita untuk tidak menyerah. Amin. Ya, tema pagi ini adalah Before You Give Up dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dan Yesaya 40 dan ayat 31. Silakan bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dan silakan saudari Ruth dan saudari Martin membaca firman Tuhan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas lifters bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah mata, bukalah telinga, dan bukalah hati saat kami mendekati akhir tahun. Bantulah kami untuk memperbarui hati dan pikiran kami. Dan di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Ya, sebelumnya, apa konteks di gereja
Galatia. Ada konteks di gereja Galatia. Rasul Paulus merintis gereja itu dan dia tahu bahwa anggota-anggota gereja tersebut sedang berjuang di jalan Tuhan dalam hubungan mereka, pekerjaan mereka, dan finansial mereka. Dan Rasul Paulus memberikan 2 prinsip kepada mereka agar mereka tidak menyerah. Don't give up. Kalau kita merasa ingin menyerah, bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Ada 2 prinsip dari Galatia. Yang pertama, trust in God's timing. Yang kedua, keep close to God's family. Mari kita lihat prinsip yang pertama, trust in God's timing. Percayalah pada waktu Tuhan. Lihat ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, lihat frasa waktunya, ya, kita akan menuai. Dalam bahasa Yunani, kata waktu adalah kairos, Kairos adalah seperti waktu Tuhan. Kesempatan Tuhan yang diberikan, bukan waktu kronos untuk jam dinding, ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita merasa ingin menyerah, percayalah pada waktu Tuhan yang sempurna. So, berfokus untuk kairos, bukan waktu kita. Karena seringkali kita merasa kecewa karena waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Benar? Seringkali waktu kami tidak waktu Tuhan. Karena kita tinggal di dunia yang semakin cepat. Ini foto yang sangat cepat, ya. Dan nilai dunia berfokus waktu kronos. Waktu jam 1, jam 2. Teknologi, komputer, dan ponsel kita semakin cepat. Nah, tadi ada Wush, ya. Bisa ke Bandung, ke Jakarta sangat cepat, ya. Tapi seringkali kita mengharapkan Tuhan untuk menjadi sama seperti kereta Wush, ya. Kami mau Tuhan seperti Wush, sangat. Mungkin menjawab doa kita cepat, menyelesaikan masalah kita yang instan, benar? Tapi karena meskipun dunia semakin cepat, Tuhan tidak bekerja lebih cepat, benar? Even though our world is getting faster and faster, God is not getting faster. Ingatlah, God is not getting faster. Tujuan Tuhan tidak semakin cepat-cepat. Waktu Tuhan bergantung pada Tuhan, bukan pada kita. Lihat ada janji di 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Benar? Ya, seperti tahun yang lalu ada drama musikal, ya. Tahun lalu ada saudara Gary menjadi malaikat Gabriel, benar? Ingat? Dan evangelist Philip menjadi malaikat yang dia menyanyikan untuk lagu itu, ya. In a moment, masih ingat, ya? Jika sehari seperti 1000 tahun, takkan lama dia akan datang dengan kasih yang melamatkan bagi orang percaya. Ini jujur, ya. Untuk orang percaya, untuk kairos, untuk waktu Tuhan. Lifter, seringkali kita menjadi tidak sabar dan ingin menyerah karena kita lupa akan waktu Tuhan. Ada kairos. Satu prinsip saya belajar oleh satu mentor saya. Dia bilang seperti God's timing is rarely early, but God's timing is never late. Amen? Ya,
Tuhan jarang datang lebih awal, tetapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, saudara-saudara, percayalah waktu Tuhan yang sempurna untuk ada saat kami mau lelah, ada menyerah. Saya mau bersaksi, saya ingin ada ketika saya memulai bekerja yang full time sebagai staf di gereja Covenant di Singapura. Nah, saya sudah lulus dari sekolah seminari Singapura yang Singapore Bible College. Kemudian saya mulai bekerja di gereja itu. Nah, di jadwal khotbah diberikan, saya lihat nama saya di mana ya? Nama saya di mana di jadwal khotbah? Saya untuk khotbah ada janji di akhir tahun. Ya, saya lihat namanya, saya sangat senang kalau saya bisa berharap mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah. Ini ada ruang ibadah di gereja itu. Ada 1,000, 2,000 orang bisa hadir di sini. So saya sangat senang, saya persiapkan. Namun bulan berikutnya, 1 bulan berikutnya, jadwal khotbah itu direvisi ya. Dan nama saya hilang. Dihapus. Saya pikir ada salah administrator, ada salah. Saya sangat kecewa. Saya bertanya, siapa yang menghapus nama saya dari jadwal? Tapi lebih penting, mengapa? Bukan siapa, mengapa nama saya dihapus dari jadwal khotbah? Apakah itu karena khotbah saya buruk, yang kurang, mungkin dihapuskan? Tidak seperti biasa, tidak mungkin karena di kelas seminari, homiletika dan preaching, yang preaching saya mendapat nilai A. I was good preacher. So jadi saya di dalam hati saya berjuang, tapi saya dengan berani bertanya kepada gembala sidang ya, Bapak, bagaimana bisa menjelaskan namanya dihapus? Bagaimana ya? Saya sangat sopan ya. Dia jawab, Andi, kami rasa kamu belum siap. Belum siap. Mungkin tahun yang berikutnya. Tunggu aja. Wah, setelah itu sudah mendengarkan jawaban, saya sungguh-sungguh berjuang di dalam hati. Saya pikir, bagaimana saya bekerja gereja itu? Saya tidak bisa khotbah. Saya pikir, saya sangat sedih. Mungkin saya mau putus asa bisa pindah gereja lain ya. Mereka bisa memberikan kesempatan untuk khotbah ya. Tapi saya tidak reaksi seperti ini. Mungkin saya terus untuk lakukan saat teduh. Saya di saat teduh saya mengingatkan saya untuk mungkin percaya waktu Tuhan. Dan menyerahkan harapan saya dan rencana saya kepada Tuhan. Saya lihat ayat dari Roma ya, 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. All things work together. Kalau percayalah waktu Tuhan. So setelah tahun yang berikutnya, saya tunggu 1 tahun, saya diberikan kesempatan untuk khotbah. Tapi waktu itu saya paham mengapa Tuhan ingin saya menunggu 1 Tuhan untuk berkhotbah di gereja itu. Karena kalau saya lihat batin di dalam batin, saya ingin berkhotbah dengan egois. Saya mau untuk membuktikan sesuatu, bukan untuk melayani Tuhan. Karena menurut Tuhan, meskipun skill saya di luar sudah siap, kalau di dalam batin belum siap, tidak baik. Tuhan mau berubah, memperbarui di dalam batin dulu setelah khotbah. So ini adalah Kairos. Ini waktu Tuhan. Amin. Saudara-saudara lifters,
Adakah sesuatu yang Anda harapkan pagi ini atau akhir tahun? Tetapi belum datang, belum hasil dan menjadi frustrasi dan lelah. Trust in God's timing. Percayalah untuk waktu Tuhan. Amin. Nah, yang kedua ya, apa yang kita bisa lakukan ketika kita ingin menyerah? Yang pertama untuk trust in God's timing. Yang kedua untuk keep close to God's family. Dekatlah dengan keluarga Tuhan. Mari kita lihat ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun kita lelah, mau menyerah, kita perlu terus berbuat baik. Berbuat baik. Keep on doing good. Tapi berbuat baik kepada siapa? Siapa? Orang yang tidak percaya? Tetangga kita? Bos kita? Karyawan kantor kita? Bukan. Itu adalah kepada kawan-kawan kita seiman, yaitu keluarga Tuhan. Ketika kita merasa kecewa dan stres dan ingin putus asa, Rasul Paulus mengingatkan kita perlu berbuat baik kepada anggota gereja. Nah, saya pertama kali saya membaca prinsip ini, saya pikir itu perintah yang sedikit aneh. Ya, saya jelas. Karena saya lelah dan ingin menyerah, saya tidak ada energi berbuat baik. Saya mau tidur aja, beristirahat. Saya tidak bisa ikut komsel, bisa di rumah, bisa tidur, take a break. Tapi ini seperti ini ya. Tapi Tuhan lakukan sebaliknya. Tuhan ingin saya berbuat baik, terus berbuat baik kepada keluarga Allah. Mengapa seperti ini? Karena ada prinsip yang sangat penting untuk Rasul Paulus dan semua murid Yesus. Semua murid Yesus tidak pernah berjalan sendirian. We are not to walk alone. We are not to walk alone. Kalau kami rasa lelah dan mau menyerah, kami perlu mendapatkan kekuatan dari satu sama lain, dari keluarga gereja. Nah, tapi apa arti berbuat baik? What is do good? Di ayat 9 kepada orang lain. Memberikan uang, melayani kepada orang lain. Nah, lihatlah dalam pasal yang sama di pasal 6, Paulus mengatakan kepada kita di Galatia 6 ayat 2. Dia bilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Lihat, berbuat baik adalah menanggung bebanmu. Carry each other's burdens. Untuk berbuat baik, untuk carry each other's burden. Kunci itu untuk tidak putus asa adalah memikul beban satu sama lain. Ya? Seperti beban Musa dalam Keluaran, ya. Ingat seperti ini, Musa seperti ini, Harun dan Hur menumpang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini gambar untuk bisa memikul beban satu sama lain. Seperti Yesus berkata kepada murid-murid di Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kegelahan kepadamu. Sebab
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Amen. Lifters, kalau kami merasa lelah dan dapat beban yang berat, kami akan mendekati Yesus dan keluarga gereja. Saya ada 3 pertanyaan. Lifters, sekarang siapa yang membantu memikul bebanmu? Kedua, apakah kalian memikul beban kalian sendirian? Yang ketiga, apakah kalian memiliki tempat yang aman di mana orang bisa memikul beban kalian? Ini sangat penting. Setiap anggota lifters perlu menemukan tempat ini untuk bisa seperti memikul bebanmu. Tapi sometimes seringkali kita ingin menyerah karena kita lupa prinsip ini. Kami tidak mau dekat dengan komunitas. Kami mau diri sendiri. Kalau kita merasa lelah, kita justru melakukan sebaliknya. Instead of drawing closer to the church, kita menjauhi dari keluarga, gereja, dan komunitas. Mungkin, satu hari saya bisa skip satu commit. Saya bisa satu skip satu kebaktian. Janganlah memikul beban Anda sendirian. Saya sangat bersyukur bahwa salah satu nilai dari Lift Community adalah komunitas yang otentik. Benar? Ada komunitas yang otentik. Saya sangat bersyukur saya dan Ibu Yumin dan saya bisa berjalan, bisa ikut tiga komit, 3 komsel 1 bulan. Ya, 1 minggu kami hadir 1 komit untuk bisa saling memikul beban bersama-sama. Ya, so saya ada minggu yang pertama, saya dan Yumin ikut komit Pasutri ya, sejak 2018. Saya pindah ke Bandung, saya segera untuk menemukan komit karena parenting dan pernikahan yang sejati tidak mudah hasilnya. Banyak kali kami rasa lelah dan bagaimana bisa parenting dan pernikahan. Tapi di dalam komsel kami bisa bersama-sama mendukung, bisa mengakui kesalahan kami satu sama lain. Ya. Nah, minggu yang kedua, saya dan Yumin ikut komit yang berbeda. Ini komit bukan Pasutri, ini bersama beberapa majelis dan pemimpin di KCC. Ya, sejak 2020, 1 bulan 1 kali, kami berkumpul bersama, berdoa bersama, belajar bersama-sama untuk bisa saling bersyukur, untuk kami bisa mendukung, untuk memimpin di dalam gereja. Karena yang ketiga kami sangat bersyukur saya dan Ibu Yumin ikut komit yang dengan beberapa pemimpin yang majelis Lift ya sejak 2023 ya. So setiap bulan kami bertemu dengan beberapa pemimpin di rumah majelis Dika ya selama 1,5 tahun ya. Terakhir untuk tumbuh bersama-sama sebagai pemimpin ya. Dan kami menantikan untuk melanjutkan tahun depan. Ya, saya bersyukur. Bagaimana saya dan Yumin ikut banyak komit kalau saya dan Yumin ada banyak beban-beban ya, many issues ya. Tapi sometimes ada kadang-kadang pada hari ada untuk mau ikut komit tersebut, saya terkadang pikir dalam hati, saya sangat sibuk. Hari ini sangat sibuk, saya sangat lelah, jadwal sangat sibuk. Saya pikir lebih suka tidak ikut komsel. Saya mau tinggal di rumah sendirian, bisa nonton Netflix dan tidur. Saya lebih suka seperti ini, benar? Jadi waktu itu saya ingat komitmen dan prinsip untuk kalau rasa lelah mendekati kepada keluarga gereja. Seperti di Ibrani 10 ayat 25 ya.
Tuhan mengingatkan saya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lifters, setiap orang di sini sangat sibuk ya. Karena di dunia kami ada banyak hal yang mau lakukan. Tapi janganlah tidak jauhi dari commit ya. So saya dan Ibu Yumin tetap ikut commit. So jadi sebelum commit, saya dan Yumin lebih lelah, lebih tired. Tapi puji Tuhan, setelah ikut commit, kami selalu merasa diperbarui dan merasa segar kembali, benar? So waktu untuk saya dan Yumin di mobil kami, saya dan Bu Yumin dan saya sangat bersemangat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup anggota kelompok commit. Benar? Saya selalu setelah selesaikan commit, saya sangat senang, rasa segar. Because saya bisa berjalan ada prinsip perintah untuk mendekati kepada keluarga anggota. Nah, harapan kami adalah agar semua lifters dapat menemukan komunitas di mana mereka bisa saling mendorong dan berbuat baik kepada keluarga gereja. Amin. Ya, kesimpulan, ingatlah untuk mempercayai waktu Tuhan dan tetap dekat dengan keluarga Tuhan. Trust in God's timing and keep close to God's family. Terakhir, saya mau berbagi bersaksi. Saya ingin bagikan sebuah kesaksian tentang teman saya. Namanya Bu Lucy Lim, ada teman di Singapura. Dia adalah pemimpin gereja saya dan melayani di Yayasan Misi. Dia adalah seorang murid yang berusaha dan tidak menyerah kepada Tuhan di dalam pencobaan. Karena pada tahun 2000, Bu Lucy pergi ke dokter bersama-sama teman-temannya. Dokter berkata dia terkena kanker payudara stadium 1. Waktu itu teman-teman dari gereja mulai menangis terus menangis. Tapi Ibu Lucy tidak menangis. Terbaliknya dia memberikan tisu kepada teman-temannya. Luar biasa. Kenapa Ibu Lucy tidak menangis? Bukan karena Bu Lucy tidak memahami. Bukan karena Lucy tidak peduli. Karena di dalam hati Ibu Lisa percaya seperti ini. Dia berkata, hubunganku dengan Tuhan bukanlah transaksional dan bersyarat. Kalau saya melakukan ini untuk Tuhan, maka dia harus melakukan ini untuk saya. Kalau saya terkena kanker, apakah saya bisa mengatakan, maaf, saya tidak ingin engkau lagi. Saya menyerah kepada Tuhan. Tapi saya memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Amin. Ya, setelah itu menjalani kemoterapi, dia dibebaskan kanker. Puji Tuhan ya. Tapi 6 tahun kemudian, pada tahun 2016, setelah flu sangat parah, dia diagnosa dengan kanker lagi. Waktu itu stadium bukan 1, sudah sampai stadium 4. Dan diberi waktu 2 tahun untuk hidup. 2 tahun aja. Waktu itu dia memutuskan untuk pensiun dan menjalin pengobatan lagi. Tapi dia belum menangis lagi.
Tapi pada saat itu, salah satu temannya di komselnya mendorongnya untuk menulis buku untuk menguatkan orang lain. Mereka bilang, wow, Lucy, kamu ada teladan untuk tidak menyerah kepada Tuhan. Tidak putus asa. So jadi Ibu Lucy berdoa, menantikan kepada Tuhan, dan dia memutuskan untuk melakukan tulis buku. So Ibu Lucy menulis buku tentang berjalannya dengan kanker. Dia bilang, Joy beyond cancer, choosing to give him glory. Buku ini baik untuk orang percaya maupun yang belum percaya Yesus. Buku ini sekarang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sudah terjemahan bahasa Mandarin dan bahasa Burma. Karena dia ada yayasan untuk misi di Burma. Dan beberapa bulan yang lalu diluncurkan di Surabaya, Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sukacita yang melampaui kanker, memilih untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa ya. Kalau saudara ingin beli atau membaca buku ini, saya akan simpan kontak ke Chihuahua, bisa diberikan ya. Wow, dia untuk book tour, dia kemana-mana untuk bersaksi, untuk bisa bersaksian untuk ada berjalan kanker. Nah, selama dia diundang membagikan tentang bukunya, banyak orang bertanya pertanyaan yang sama kepada Ibu Lucy. Bu Lucy, apakah Anda pernah mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan memberimu kanker kedua kalinya? Why do you get cancer twice? Dan Ibu Lisa selalu berkata seperti ini. Ketika sesuatu berada di luar kemampuanmu, apa yang kamu lakukan? Kamu memiliki pilihan. Kamu bisa marah kepada Tuhan. Kami bisa pergi meninggalkan Tuhan dan menyerah kepada Tuhan. Atau kamu memilih untuk percaya pada Tuhan. Aku memiliki untuk percaya Tuhan. Aku akan melihat Engkau bekerja dalam hidup saya. Aku ada di tangan Ya. I choose to trust in God. And I told him, I'm going to watch you work in my life. Semoga Tuhan memberikan pada semua lifters di sini iman yang sama Ibu Lucy. Dan menjadi teladan di mana janji dalam Yesayas. Tetapi semua lifters yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lifters seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lifters berlari dan tidak menjadi lesu. Lifters berjalan dan tidak menjadi lelah untuk memuliakan Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ingin agar kita semua berkomitmen kepada Tuhan. Momen ini sangat sakral. Tuhan mengetahui bahwa beberapa jemaat di sini mengalami beberapa kesulitan dan merasa lelah dan kehilangan iman kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban dari hubungan, finansial, dan lain-lain.
hari ini, apabila engkau ingin memiliki komitmen seperti Bu Lucy untuk memiliki hati yang percaya waktu Tuhan dan mendekati komunitas di tengah kesulitan, untuk meminta kepada Tuhan memperbarui kekuatan baru. Pada hitung ketiga, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. 1, 2, 3. Angkat tangan untuk berkomitmen lagi kepada Tuhan. Angkat tangan. Kami mengangkat tangan kami, ya Tuhan, karena kami ingin berjalan bersama-Mu. Ubahlah hati kami, memperbarui kekuatan baru. Jadi kami bisa berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seperti lirik lagu, kalau segalanya. Di dalam nama Yesus, amin. Amin.